Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Prilly Hasril. Saya dari kelas manajemen 24B dengan NIM 24601042. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas. Tidak usah berlama-lama di video perkenalan ini. Mari kita masuk ke materinya saja. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, yang dimana berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku UMKM di Indonesia telah mencapai lebih 64 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di tanah air, yang dimana sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto dan juga mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa UMKM bukan sekedar pelengkap dari struktur ekonomi, melainkan tulang punggung yang dapat menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Selain UMKM berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian nasional, kontribusinya juga dapat mencapai lebih 60% terhadap PDB nasional, yang dimana menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa, hingga industri pengolahan skala kecil sangat bergantung pada keberadaan UMKM. Selain berkontribusi terhadap output ekonomi, UMKM juga berfungsi sebagai penggerak permintaan agregat karena mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Peran UMKM juga sebagai penggerak ekonomi semakin diperkuat oleh berbagai program pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau biasa kita sebut KUR, terus pembiayaan ultramikro atau UMI. Yang ketiga ada program bunga buatan Indonesia yang disebut PBBI. UMKM melalui berbagai produk e-commerce, dukungan tersebut diharapkan sangat mampu mendukung UMKM naik kelas dan juga bisa memperluas pasar tingkat ekspor, dan pada akhirnya bisa memperkuat fondasi perekonomian nasional secara berkelanjutan. Selain itu, kita harus juga peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas produk adalah faktor penentu utama dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM, yang dimana kita harus menaikkan standar kualitas produk yang mencangkup aspek keamanan, ketahanan, kebersihan, serta kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang dijanjikan kepada konsumen. Penetapan standar kualitas yang jelas akan membantu pelaku UMKM dapat menjaga mutu produk secara konsisten, sekaligus dapat menjadi acuan dalam proses produksi maupun pengendalian bahan baku. Yang itu untuk mencapai standar kualitas yang baik, UMKM juga perlu memperhatikan pemilihan bahan baku yang berkualitas, penerapan prosedur produksi yang higienis dan standar, serta melakukan pengecekan mutu secara berkala pada setiap tahap produksi dengan standar kualitas yang terjaga. Produk UMKM juga akan lebih mudah diterima di pasar, termasuk pasar modern pada umumnya, karena memiliki persyaratan mutu yang sangat ketat. Tidak memati. Selain itu, kita juga akan melakukan analisis SWOT, yang dimana merupakan salah satu alat perencanaan strategis yang digunakan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu usaha. SWOT merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat yaitu ancaman. Analisis ini membantu pelaku UMKM dalam memahami posisi usahanya secara menyeluruh sebelum merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Adapun kita akan melakukan strategi bersaing, yang dimana kita akan melakukan diferensi produk.
Diferensi produk adalah strategi untuk menciptakan perbedaan yang sangat jelas antara produk UMKM dengan produk pesaing, baik dari segi kualitas, desain, hingga kemasan maupun keunikan cita rasa. Diferensi produk yang kuat akan memungkinkan UMKM memiliki identitas yang khas di mata konsumen, sehingga tidak mudah tergantikan oleh produk sejenis dari kompetitor. Diferensi juga membuka peluang bagi UMKM untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif tanpa harus terjebak dalam perang harga. Yang kedua ada harga kompetitif, yang dimana kita akan melakukan penetapan harga yang merupakan strategi penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Harga yang kompetitif tidak selalu berarti harga yang termurah, tetapi harga yang sesuai dengan nilai atau value yang diterima oleh konsumen dibandingkan dengan produk sejenis di pasar. UMKM juga perlu melakukan perhitungan biaya produksi secara cermat agar mampu menetapkan harga yang tetap, menguntungkan namun tetap terjangkau bagi konsumen dan di pasar. Sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Kali ini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan uraian yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyumbang PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun penggerak pemerataan ekonomi. Namun, untuk dapat terus berkembang dan bersaing, UMKM perlu menerapkan berbagai strategi pengembangan secara menyeluruh, mulai dari inovasi produk dan layanan, peningkatan kualitas produk, dan konsistensi produksi. Penerapan yang realistis seperti melakukan analisis SWOT sebagai dasar perumusan, penguatan strategi bersaing melalui diferensiasi dan branding, hingga perluasan pasar melalui jalur lokal, digital, dan ekspor. Studi kasus keberhasilan UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa faktor konsistensi inovasi, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan usaha yang profesional menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi, UMKM di Indonesia dapat memiliki peluang yang sangat besar untuk terus naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan bagi perekonomian nasional. Sekian dari materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.